Selamat pagi semua, ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Timbul Sinaga. Saya mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 8. Baik, ya. Materi kita kali ini adalah materi tentang teks berita. Yang mana teks berita ini ya adalah materi pertama sekali pada semester ganjil ini tahun pelajaran 2020-2021. Baik, kita akan lihat kompetensi dasar pada teks berita kali ini. Baik, di sana ya KD 3.1 ya, ini merupakan KD pengetahuannya, kompetensi dasar pengetahuannya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuannya. Kemudian 4.1 ini adalah kompetensi dasar dari segi keterampilan, yaitu menyimpulkan isi berita yang dibaca ataupun yang didengar. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya tentang teks berita ini, siswa harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, saya ulangi sekali lagi, siswa harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, siswa harus mampu menyimpulkan isi teks berita. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Baik, kita lanjut. Ya, dari tujuan pembelajaran kita lanjut kepada pokok-pokok pembahasan kita. Jadi pokok-pokok pembahasan kita ya dalam dua kali tersebut, yaitu yang pertama kita akan mengetahui apa itu teks berita. Ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyimpulkan isi teks berita tersebut. Kemudian yang keempat ada nanti jenis-jenis teks berita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kita akan lanjut langsung saja. Pokok pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian teks berita. Ya, tentu kalian pernah mendengar yang namanya berita. Ya, bahwasanya kalau berita ini bisa kita lihat melalui media cetak ataupun media elektronik. Ya, yang tujuannya apa? Menyampaikan informasi. Baik, kita bisa lihat pengertiannya di sini adalah informasi mengenai suatu kejadian yang masih hangat, ya, sedang atau baru terjadi, yang biasanya disajikan dalam media cetak ataupun media elektronik. Itu yang dikatakan adalah berita. Jadi dia masih hangat, masih baru terjadi, ya. Dan itu biasanya kita temukan dalam media cetak ataupun media elektronik. Oke, sampai di situ pengertian teks berita paham? Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu adalah unsur teks berita. Ya, unsur teks berita itu gampang saja. Ya, kalau dalam versi Indonesia itu ada dikatakan adiksimba, sedangkan dalam versi Inggrisnya itu adalah 5W tambah 1H. Ya, kenapa dikatakan adiksimba? Untuk memudahkan Anda mengingat unsur-unsur teks berita tersebut. Ya, bila kita lihat yang pertama A, ya, ini A, berarti dia dikatakan apa? Oke, kemudian B itu adalah di mana? Ya, kemudian K itu kapan? Oke, kemudian C itu siapa? Oke. Kemudian M itu mengapa? Kemudian yang terakhir adalah B, yaitu bagaimana. Jadi disingkatlah dia menjadi adiksimba. Itu untuk memudahkan Anda mengingat unsur teks berita. Oke, paham? Baik, untuk versi Inggrisnya ya, itu 5W tambah 1H. Ya, kita perhatikan. W yang pertama nih, W yang pertama itu adalah what. Ya, W yang kedua itu adalah where. Berarti kalau where di mana? What tadi apa? Oke. Kemudian W yang ketiga where. Ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah kapan. Ya. Kemudian W yang keempat berarti subjeknya itu adalah siapa? Nih, pelakunya maksudnya. Oke. W yang kelima itu adalah why. Itu mengapa. Oke. Kemudian yang terakhir H, yaitu how. Artinya bagaimana. Jadi sama kan adiksimba dengan 5W tambah 1H.
Ya, ini versi Indonesianya, ini versi Inggrisnya. Oke, sampai di sini untuk unsur-unsur teks berita. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah menyimpulkan isi teks berita ini. Ya, jadi untuk menyimpulkan isi teks berita ini, ya ada 3 poin yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama itu menyimak isi teks berita. Jadi Anda saat membaca sebuah berita, Anda harus benar-benar, ya, walaupun Anda saat membaca ataupun mendengar, itu benar-benar Anda simak informasinya apa. Tuh. Mulai nanti dari temanya, itu harus Anda tahu, ya. Kemudian nanti pelakunya siapa, di mana terjadinya. Nih, unsur-unsur ini Anda harus tahu. Baik itu Anda baca ataupun Anda dengar, itu dikatakan menyimak. Jadi kalau dikatakan menyimak, Anda perlu konsentrasi penuh. Ya, Anda perlu konsentrasi penuh, pahami apa yang disampaikan. Oke, paham yang masuk sampai di situ? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok berita. Ya, kalau dikatakan mencatat pokok-pokok berita, itu yang Anda catat nanti di situ adalah yang pertama tema. Itu perlu tema. Oke, yang kedua, ya, peristiwa yang terjadi. Ya, itu harus Anda tahu, Anda catat peristiwanya kapan. Nah, itu. Kemudian orang yang diberitakan siapa. Nah, itu Anda harus tahu. Oke. Kemudian tempat dan waktu serta proses terjadinya. Jadi dia itu meliputi, yang kedua ini dia meliputi adik Simba ataupun 5W tambah 1K. Nih, unsur-unsur teks berita ini. Itu maksudnya poin yang nomor 2. Jadi Anda harus mengetahui semua unsur teks berita pada saat Anda membaca ataupun mendengar. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Baik, kita akan lanjut poin yang ketiga. Ya, cara menyimpulkan yang ketiga. Menyusun pokok-pokok berita dalam bentuk paragraf. Ya, jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, Anda bisa menyusun berita tersebut berdasarkan unsur teks berita dengan bahasa kamu sendiri. Tujuannya apa? Kenapa saya katakan dengan bahasa kamu sendiri? Agar memudahkan kamu untuk mengingat ataupun mengetahui informasi yang kamu baca ataupun yang kamu dengar. Oke anak-anak, bisa dipahami untuk ketiga poin ini? Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir adalah jenis-jenis berita. Oke, jadi jenis-jenis berita yang paling sering kita lihat ataupun dengar, ya, itu ada 7. Ya, di sini sudah saya jabarkan 7. Yang pertama itu adalah investigasi news. Artinya, kalau investigasi news ini adalah berita hasil penyelidikan. Ya, itu biasanya ya tentang korupsi, ya kan? Itu berita itu. Ya, berita tentang hasil penyelidikan kasus korupsi, ya kan? Tentu banyak kalian menonton ya berita-berita tentang korupsi. Oke, yang kedua itu adalah strike news. Jadi kalau strike news ini yaitu isi beritanya itu ringkas, ya, lugas dan apa adanya. Jadi di situ tidak ada apa yang kita liput, apa yang dia liput itu yang dia sampaikan. Nah itu. Contohnya berita-berita pemilu kemarin. Ya. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak bisa merubah hasil quick count. Hasil pemilu kita tidak bisa merubahnya. Itu dikatakan dengan strike news, makanya ditampilkan di line-nya itu. Oke? Kemudian yang ketiga adalah feature story. Nah, kalau feature story ini ya mencari fakta yang menarik untuk diberitakan. Ya, kalau yang menarik berarti menambah minat, ya, minat orang banyak. Berarti bisa saja contohnya saya buat di situ adalah kuliner, ya. Tentu kalian suka makanan ya, kuliner yang ada di Nusantara ini, ya. Oke, kemudian comprehensive news, ya. Jadi di sini berisi laporan fakta yang ditinjau secara menyeluruh. Ya, jadi kalau comprehensive news ini biasanya adalah orang-orang yang memberitakan secara komprehensif pers. Maksudnya,
Contoh, ya di TV itu sering itu kalau saya tidak salah ya di setiap stasiun televisi itu jam 11 itu mereka update penanganan COVID, ya jumlah orang-orang yang terkena COVID-19 ya, baik secara nasional ataupun berdasarkan daerah masing-masing. Nah itu selalu ada beritanya, baik itu di media televisi ataupun di media sosial. Itu selalu ada updatean tentang COVID-19. Oke, itu yang dikatakan tadi komprehensif news. Oke, yang selanjutnya adalah opini news. Jadi kalau opini news ini adalah berita opini, ya, yang ditambah dengan pandangan peneliti ataupun penemunya. Ya, jadi di sini bisa saja kita lihat, ya, banyak dampak, ya, yang di PHK karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan karyawan ini terkena PHK akibat COVID. Nah itu adalah sebuah berita opini. Di perusahaan sana si A PHK-nya 11 orang, perusahaan ini itu kan opini. Nah itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretatif news. Ya, itu ditambah pendapat peneliti, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah soft news. Ya, kalau dia dikatakan soft news ini adalah berita terbaru yang sifatnya ringan. Ya, berita terbaru yang sifatnya ringan. Ini biasanya kalau berita-berita soft news ini sering kita lihat itu di televisi kalau sudah mendekati hari libur, ya kan, tempat wisata ini penuh, dikunjungi keramaian, puncak dipenuhi keramaian sehingga jalan alternatif menuju puncak itu macet total. Nah, itu maksudnya dari soft news. Jadi berita terbaru, ya, berita terbaru yang sifatnya ringan. Jadi dia memberitakan tentang keramaian, ya, apalagi pada saat hari libur, ya kan, tentu otomatis orang-orang pergi berlibur ke pantai, ya kan, berlibur ke villa. Nah, seperti itu dikatakan dengan soft news. Oke, sampai di situ ada pertanyaan tentang jenis-jenis teks berita? Oke, baik. Jika tidak ada, ya, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Jika kurang mengerti nanti bisa hubungi saya. Oke, sekian dan terima kasih. Oh ya, satu lagi jangan lupa, ya. Jangan lupa klik channel saya, ya. Timbul Sinaga. Pilih share, ya, share ke teman-temannya. Kemudian jangan lupa tekan subscribe. Oke, thank you very much. See you.